absolute dating sama satunya yang relative dating. Relative dating dan absolute dating. Nah, penanggalan absolut itu yang salah satunya yang kemarin pernah saya omongkan sudah ada tulisannya gitu ya. Bukan, absolute dating itu selain ada angka tahun ya, ada angka tahun, terus dia pakai karbon dan lain sebagainya, pengukuran karbon. Nah, kalau relative dating itu dilihat dari model, gaya, termasuk ukuran tadi. Jadi arca ini arca dari Hindu apa dari Buddha, nah itu kelihatan itu ikonologi, baru ikonografi itu detail-detailnya. Jadi ini dia pakai apa itu adalah istilah-istilahnya ikonografi yang bahasanya memang kebetulan memakai bahasa Sanskrit. Tapi kalau dibahasakan di bahasa Indonesia tetap sama aja. Nah nanti coba saya paparkan secara rinci dan secara detail, kurang lebih terkait metode, terkait ini benda apa, kurang lebih seperti itu tadi. Ambil analisis terkait rekonstruksi Candi Singosari dan Dwarapala ini. Dari Singosari kalau kita tarik ke sini ini 200 meter ke barat, posisinya Dwarapala. Kita tarik 200 meter ke sana di timur itu pernah ditemukan bata-bata kayak gini juga. Di daerah Mungkuk 200 meter ke sana selatan itu juga menurut orang situ, tapi saya tidak ada fotonya. Saya ada fotonya hanya sebelah timur aja. Sebelah selatan itu katanya orang sana pernah ditemukan kayak gini juga, termasuk termasuk yang sebelah sana. Nah, kalau kita identifikasikan berarti 200 meter sana, 200 meter sana, 200 meter sana, 200 meter sini. Kalau Candi Singosari itu intinya, core-nya di tengahnya. Nah, berarti kan ini diduga bisa jadi benteng segi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu diliputi kebahagiaan dan sukses dalam beraktivitas. Hari ini saya, Fajrin, siswi kelas 12 SMA Islam Sabilah Malang Boarding School, akan menemani pemirsa semua dalam program kami yang berjudul The Journey. Sebuah tapak tilas perjalanan panjang sejarah kita, bangsa tercinta kita yaitu bangsa Indonesia. Pemirsa Sisma TV, dalam rangka hari ini, kita akan mengulik kembali mengenai beberapa peninggalan nenek moyang kita yang sangat fenomenal, khususnya yang berada di wilayah Malang Raya. Yaitu salah satu karya arsitektur nenek moyang dalam bidang seni patung. Tidak sedikit memang orang yang berpikir miring apabila kita berbincang mengenai sejarah. Sebagian orang berstigma, untuk apa memikirkan hal yang telah berlalu? Yang lalu biarlah berlalu. Tidak tahu apakah itu hanya gurauan belaka atau murni dari pikiran mereka. Padahal nyatanya hal yang telah berlalu akan menjadi harta yang paling berharga di masa yang akan datang. Dalam Al-Quran pun banyak mengisahkan beberapa peristiwa-peristiwa di masa yang lampau. Seperti kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para rasul, dan beberapa tokoh-tokoh penginspirasi seperti Luqmanul Hakim dan Siti Maryam. Bukankah itu sejarah dan juga masa lalu? Pun demikian beberapa peninggalan nenek moyang kita pada masa lampau. Terlebih ada beberapa kerajaan-kerajaan, baik itu Hindu, Buddha, maupun pada masa kerajaan Islam. Pasti banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita petik di dalamnya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menambah kekayaan dan khazanah budaya bangsa. Yang kedua, dapat menambah pendapatan negara melalui sektor pariwisata, menyokong pendukung iptek, dan juga mempertebal rasa kebangsaan dan
memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan Indonesia. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, di Juni kali ini kita akan mengupas lebih lanjut mengenai mahakarya nenek moyang kita yang berada di Singosari, yaitu Arca Dwara Pala. Saya Fajrin mengucapkan selamat menyaksikan. Think it's dawned on me that you ain't coming back. I've lost my chance to see us find our way back. And in the end, amidst these trying times, I'll always try to find you. I'll allow you to find the truth that you hold back. So stay with me. You know that I'll follow. Oke, baik pemirsa yang berbahagia, sekarang saya berada di Arca yang sebelah selatan ya. Kalau tadi kita ada di sebelah utara, dan di sini juga banyak membuktikan ini masyarakat ya bahwa sebenarnya Arca ini belum selesai ya. Benar. Nah, kalau ya ini posisinya beda ini Mas Raka ya. Bedanya hanya di tangan, Pak Mas Gur. Oh, tangan. Kalau aja, yang tadi yang kiri kan, yang sebelah utara ini yang kiri megang gada. Megang gada. Nah, ini yang kanan ya, yang megang gada nih. Nah, terus untuk tangan kirinya dia agak gini dikit. Ya, langsung ke dengkulnya biar ini. nggak menunjukkan sikap mudra, karena mudra itu biasanya tangan yang kanan kan. Jarang dia pakai tangan kiri, tangannya dia biasa aja. Kalau model kayak gini ini, kalau misalkan dia tidak megang gada ya, dia tidak megang gada, dia langsung ke lutut. Nah, itu dinamakan bumi sparsya mudra. Karena dia telangkup gini. Bumi sparsya itu memanggil bumi sebagai saksi. Itu kalau di ajaran agama Buddha. Di mana Buddha Borobudur sama termasuk punyanya Kertanegara. Buddha yang ada di Museum Pupurwa sama ada di Taman Apsari, namanya Aksobya. Prasasti Buddha Aksobya di Taman Apsari itu simbol dari pendarmaannya, perwujudannya Kertanegara itu juga pakai bumi sparsya mudra itu, Aksobya. Nah, itu untuk ikonografinya dari atas sampai bawah sama. Hanya kita ada beberapa ikonografi yang menunjukkan bahwa yang sana belum selesai. Sini sudah ada yang selesai. Ada beberapa yang selesai. Salah satunya ini, sambur bawah ini. Tadi sana masih polos. Nah, ini udah. Terus belakang lagi, kita kalau lihat ke belakang, sana ini masih polos sekali, ya. Masih polos sekali di sana. Dan ini udah ada ini. Nah, dia ada dibentuk sayap-sayap nih. Nah, dia udah. Ya. Nah, berarti di sana misalkan sudah selesai waktu itu bangunan, pasti di model seperti juga kayak gini persis. Nah, termasuk belakangnya kan. Nah, dia udah ada itu lubang-lubang dikit itu di rambut itu. Ya. Nah, berarti dia udah menunjukkan udah selesai. Atau bisa jadi memang yang sana karena lama-lama aus itu juga bisa. Karena kok yang sini ada, yang sana belum. Tapi untuk sarpannya, untuk hiasan ularnya, dia sama, dia masih polos, nggak ada sisi. Harusnya Pak Mas Gur, kalau Singhasari itu karena ikoniknya dia terkenal detail dalam pemahatan artinya, harusnya dia ada ini sisiknya ya. Iya, sisiknya, sisik ularnya itu harusnya ada, digambarkan sisiknya lengkung detail banget. Itu Singosari itu. Karena Singosari terkenal memang pembuatan arcanya yang sangat detail. Itu kerajaan Singhasari itu. Nah, mungkin itu Pak Mas Gur. Terus ada lagi di sebelah sini.
Kalau kita lihat ya di sebelah sisi selatan, ini ada satu bangunan yang kelihatannya masih ada, gitu ya, masih ada. Terus bangunan ini juga orang kalau lihat secara umum kan nggak ngerti ini sebagai apa ini bangunan ini. Kok ada di sebelahnya Dwara Pala, ini apa sih fungsinya? Nah, inilah dugaan saya tadi yang saya utarakan di sana tadi. 200 meter ke sini, 200 meter, 200 meter, 200 meter ke selatan, utara, barat, timur, ada seperti ini tapi hanya tinggal pondasi. Nah, dulunya sampai atas kayak gini Pak Maskur. Diduga balok-balok yang ini harusnya ada di posisi di atas kayak gini. Ini yang masih tersisa sekarang. Salah satu yang menjadikan kita informasi bahwa pagarnya Candi Singo, bangunan suci, saya nggak ngomong candi ya, bangunan suci yang ada di sana itu ini, gitu loh, salah satu buktinya. Nah, inilah ilmu arkeologi melengkapi sejarah. Ketika penulisan historiografi itu ditemukan artefaktual atau ditemukan arsitektural atau situs akan melengkapi narasi sejarah. Nah, demikian. Jadi semakin utuh gitu. Betul, dari bukti-bukti fisik kita temukan masalahnya. Nah, itulah ilmu arkeologi dan ilmu sejarah ketika digabungkan akan menghasilkan historiografi yang lebih pas. Walaupun nggak 100%. Nah, karena kita nggak hidup masa itu. Jadi nanti ada analisis baru. Ya, tapi mendekati kebenaran pasti. Minimal 90% lah. Nah, itu udah benar. Nah, kedokteran aja bisa keliru kok. Apalagi ilmu yang seperti itu. Tapi saya rasa dengan metode-metode penulisan dan penelitian khusus untuk penulisan historiografi antara sejarah dan arkeologi melengkapi keduanya pasti akan menghasilkan rekonstruksi historis yang bagus. Oke. Baik Mas Raka, mungkin kesimpulannya setelah kita mempelajari salah satu peninggalan dari kerajaan Singosari berupa arca yang sangat istimewa ini apa Mas Raka? Ya. Kesimpulannya masih hampir sama ya dengan ketika kemarin kita meninjau di kawasan situs Badut. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa nenek moyang kita di wilayah yang sekarang Singosari ini, Candi Renggo ini, yang dulu diduga sebagai kerajaan Singhasari. Nenek moyang kita itu sudah detail sekali, rajin sekali, istilahnya sangat konsentrasi, fokusnya itu benar-benar melebihi fokus kita yang sekarang. Dibuktikan dengan apa? Batu monolit seperti ini dia bisa utuh. Satu batu dia pahat dengan sedemikian dengan kesalahan seminim mungkin. Terbukti dari mana? Dari hasilnya. Kelihatan halus sekali batanya. Terlebih orang-orang masa Singhasari yang terkenal dengan pembuatan arcanya detail, pembuatan arcanya rigid, ornamennya bagus, detail sekali. Itu menunjukkan bahwa kerajinan, konsentrasi tinggi, kefokusan itu melebihi dari orang-orang kita sekarang. Nah, kesimpulannya adalah kenapa kita tidak bisa seperti nenek moyang kita dulu gitu loh. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Tinggal sekarang belajar, duduk manis, enak, kok malah susah sekali. Orang dulu saya yakin dengan fasilitas yang masih kurang dibanding sekarang. Kenapa kita tidak bisa lebih fokus, lebih konsen, lebih menghasilkan karya-karya megah seperti ini dibanding dengan nenek moyang kita yang dulu gitu. Itu Pak Maskur kesimpulan dari saya. Jadi intinya kita harus lebih rajin dengan melihat seperti ini, kita harus lebih fokus belajar, kita harus lebih giat bekerja, kita harus lebih konsentrasi dalam menjalankan segala aktivitas supaya meminimalisir kesalahan. Nah, itu aja. Oke, baik Mas Raka, terima kasih. Semoga menginspirasi kita semua. Dan pemirsa Smart TV yang berbahagia, The Journey kali ini di Candi Singosari dan di Arca Dwara Pala Singosari ini banyak hal yang dapat kita pelajari sebagaimana yang diterangkan oleh Mas Raka tadi, bahwa nenek moyang kita khususnya di wilayah Singosari ini sangat tinggi peradabannya, kebudayaannya sangat tinggi. Lalu bagaimana saat ini? Mudah-mudahan ini memicu semangat kita, menginspirasi kita untuk tetap lebih semangat belajar sehingga kita menghasilkan karya-karya yang menginspirasi dunia. Saya Maskur Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Smart TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
is property.